Hai guys, kembali lagi bersama gua di Wandi Channel Review. Seperti biasa di video kali ini gua akan membawakan Alucita Belum Prom seri season yang kedua. Kira-kira akan seseru apa di episode yang kelima ini? Oke lah, daripada kelamaan mending kita saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, seperti biasa silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di episode yang kelima ini, kita diperlihatkan ke si botak yang tak bisa molor karena terus-menerus diganggu oleh para makhluk itu. Di tengah kekesalan, si botak pun mencoba untuk mengusir mereka. I'm not afraid of you. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Jed yang kesulitan untuk molor karena terus dihantui oleh rasa penasaran dengan seorang pria yang dipoto yang dia temukan di sebuah buku. Di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan ke Sheriff yang dibangunkan oleh si Jim dan si Tabitha, di mana mereka yang sudah mengetahui keberadaan si Sarah berniat untuk menemuinya. Melihat si Tabitha yang amuk-amukan, si Sheriff pun mencoba untuk menenangkannya. Dia pun meminta ke si Tabitha untuk memaafkan si Sarah. Namun jelas saja mereka tak akan pernah memaafkan si Sarah setelah apa yang dia lakukan. Si Jim pun meminta ke si Sheriff untuk segera mengurung si Sarah di dalam kotak. Namun si Sheriff menolaknya karena dia yakin si Sarah bisa membantu mereka keluar dari kota ini. Period. Hey, I told you to stay downstairs. Melihat si Sarah datang, si Tabitha yang sangat marah pun langsung mengancam ke si Sarah untuk tidak lagi mendekati keluarganya jika tak ingin dia habisi. I do. Selepas si Jim dan si Tabitha pergi, si Sheriff pun berniat pergi ke rumah koloni untuk menemui si Donna guna membicarakan permasalahan ini. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Ethan, di mana setelah mendengar si Sarah telah kembali ke kota, si Ethan yang masih merasakan trauma terus-menerus mengurung di kamarnya. Hingga setelah orang tuanya pulang, si Ethan yang ingin melawan rasa takutnya itu berniat untuk menemui si Sarah. Sarah. Kemudian kita dialihkan ke si Sarah yang berniat mengecek keadaan rumahnya. Setelah di dalam, si Sarah yang melihat kemeja kakaknya pun berniat untuk mengambilnya guna mengobati rasa rindunya selama ini. Namun seketika dia pun dikagetkan oleh sepasang pasutri yang kini menempati rumahnya. Melihat hal itu, si Sarah pun langsung menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin mengambil barang dia dan kakaknya saja. Namun si pasutri memberitahukan bahwa semua barang-barang mereka sudah dia simpan di gudangnya Nyonya Liu. Setelah mengatakan itu, mereka yang membenci si Sarah langsung mengusirnya karena kini rumah ini bukanlah milik si Sarah lagi. Kemudian kita dialihkan ke si Jed yang sedang sibuk membuat simbol yang sering dia lihat dari botol-botol bekas. Tidak lama kemudian si Victor pun datang menemuinya di mana dia bersedia untuk menceritakan semua yang dia tahu, namun dengan syarat si Jed harus memainkan biola kesayangannya di suatu tempat. Dirasa itu tidak terlalu sulit, si Jed pun langsung menyetujuinya. Come with me. Okay. Lalu kita dialihkan ke si Sheriff yang datang menemui si Donna untuk meminta saran tentang si Sarah. Hingga setelah mendengar cerita dari si Sheriff, si Donna pun menyarankan ke si Sheriff untuk mengurung si Sarah ke dalam kota karena itu sudah menjadi peraturan kota yang si Sheriff buat sendiri. Terlebih lagi dengan cara itu dia bisa mendapatkan kepercayaan warga kota lagi. Great. So, voices or no voices?
Namun si Serip yang hutang budi ke si Sarah tak setuju jika harus memasukkannya ke dalam kotak. Mendengar hal itu, si Donna pun meminta ke Serip untuk segera menemui Nyonya Liu dan menjelaskan alasan dia tidak mengurung si Sarah ke dalam kotak. Lalu kita dialihkan ke si Ethan yang datang menemui si Sarah, di mana si Ethan yang sudah menganggap si Sarah teman baik sangat kecewa karena si Sarah berniat untuk menghabisinya. Si Ethan pun merasa si Sarah tidak jauh berbeda dengan makhluk-makhluk yang ada di hutan. Di waktu yang bersamaan kita pun diperlihatkan ke si Victor dan si Jed yang sudah sampai ke sebuah tempat yang dipenuhi banyak mobil para penduduk kota yang lama, di mana si Victor yang rindu ke si ibu meminta ke si Jed untuk memainkan biola di tempat ini karena dulu saat dirinya sedang ketakutan, si ibu sering memainkan biola agar dirinya tidak ketakutan lagi. Mendengar hal itu, si Jed pun bergegas memainkan biolanya. Lalu kita dialihkan ke Nyonya Liu yang sedang sibuk beres-beres, namun seketika dia pun dikagetkan dengan kedatangan si Sarah. Melihat hal itu, dia yang sangat marah ke si Sarah pun langsung mengatakan di mana dia sangat kecewa dengan si Sarah karena selama ini dirinya selalu merawat si Sarah, namun si Sarah malah menghabisi suaminya. You wait. Setelah memberikan barang-barang peninggalan si Nathan, Nyonya Liu pun langsung mengusir si Sarah dan meminta ke Sarah untuk tidak lagi datang ke tempat ini. Melihat si Sarah keluar dari restorannya, jelas saja si Kenny pun sangat marah ke si Sarah dan meminta ke si Sarah untuk tidak lagi mendekati ibunya jika tak ingin dia seret ke dalam kotak. Box myself. Melihat hal itu, si Elgin yang merasa kasihan ke si Sarah pun bergegas membantu si Sarah. Di waktu yang bersamaan kita pun diperlihatkan ke si Christy yang baru saja selesai dicukur oleh ayangnya. Tidak lama kemudian, Matiti pun datang menemui si Christy untuk meminta obat guna mengobati penyakit rombehennya. When were you diagnosed? You. Setelah itu, Matiti pun langsung memberitahukan tentang si Sarah yang sudah kembali ke kota. Mendengar hal itu, si Christy pun berniat pergi menemui Sarah karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Lalu kita dialihkan ke si Victor. Setelah mendengarkan musik biola, si Victor pun langsung memberitahukan tentang pria yang dipoto itu bernama Christopher, di mana si Chris ini dikenal seorang pria yang sangat baik dan sering membuat orang-orang tertawa. Oleh karena itulah dia sangat disukai oleh para penduduk kota. Namun seketika si Chris berubah drastis menjadi dingin setelah dirinya melihat sebuah simbol itu. Hingga di malam harinya ibunya si Victor menyuruhnya untuk bersembunyi di basement. Dan setelah dia keluar dari persembunyiannya, dia sudah melihat orang-orang sudah modar mengenaskan. Bad things. I'm sorry. Kemudian kita diperlihatkan ke si Tabitha yang sudah berada di mulut gua. Sambil memainkan mainan puzzle, si Tabitha mencoba memanggil para bocil yang sering menampakkan diri karena dia yakin apa yang dia lihat itu bukanlah halus semata. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba dan betapa syoknya si Tabitha setelah melihat para bocil itu keluar dari dalam hutan dan memanggilnya dengan sebutan angkoy. Hingga setelah para bocil itu menghilang, si Jed pun datang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan rupanya para bocil itu hanya bisa dilihat oleh si Tabitha saja. Kemudian kita dialihkan ke si Serip yang baru saja tiba di restoran guna menemui Nyonya Liu untuk menjelaskan alasan dia tidak mengurung si Sarah ke dalam kotak. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Kalem heula karena episode 5 pun sudah berakhir.
Oke lah ngap, mungkin segitu dulu saja pembahasan kali ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan episode kelanjutannya hanya di channel review. See you next and bye-bye.